Oke, halo teman-teman semua. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Sebelumnya kami dari pihak UXID dan Unicom meminta maaf karena tadi ada terjadi sedikit kesalahan teknis nih. Nah, teman-teman gimana nih kabarnya? Pada sehat-sehat kan ya? Semoga kita selalu dalam keadaan sehat dan selalu menerapkan protokol kesehatan dimanapun kita berada. Nah, sebelumnya aku mau kenalin diri dulu. Halo semuanya, kenalin aku Syifa dari tim UXID yang akan menjadi moderator pada acara kita hari ini. Aku mau nanya-nanya dulu nih, kalian asalnya dari mana aja? Boleh dong dikasih tahu di kolom komen. Iya, di chat ya. Oke. Nah, daripada lama-lama nih karena tadi oke. Ini ada yang dari Garut, dari Probolinggo, Pontianak. Wow, pada jauh-jauh semua ya di sini mau cari tahu lebih tentang UI UX. Oke, daripada lama-lama nih, kita langsung aja. Acara ini kan diselenggarakan oleh kolaborasi Unicom x UXID Bandung. Nah, oleh karena itu pertama-tama kita mendengarkan kata sambutan dulu dari pihak Unicom-nya. Waktu dan tempat kami persilahkan. Oke. Jadi, karena mungkin dari Unicom ini ya, lagi ada halangan, ya mungkin saya mewakili ya. Jadi mungkin untuk yang belum tahu saya, yang pertama saya alumni Unicom, yang kedua saya dari XID Bandung. Jadi semoga cukup mewakili ya. Tapi sebelumnya, sorry juga nih teman-teman tadi ada kendala teknis. Jadi saya harap semangat belajarnya jadi nggak turun ya, gitu. Jadi semoga teman-teman juga hari ini bisa menyimak materinya dengan baik, dan materi sekarang pun sangat keren. Dan mungkin apa ya, kalau saya di posisi saya pas zaman kuliah gitu, ini materinya sangat relatable sih gitu. Apalagi ya namanya anak kuliahan ya gitu, terus nemu UX, emang industri apa ini gitu kan, ini masih seumur jagung gitu ya, bahkan sama anak kecil dekat komplek aja masih gedean mereka gitu, bisa jadi gitu. Jadi ya ini ya semoga materi ini ya apa membantu. Dan juga mungkin saya bakal ngasih konteks gitu kayak kenapa ada acara ini gitu. Jadi sebenarnya acara ini tuh bentuk kerjasama Unicom, bentuk kerjasama UXID Bandung dan Unicom gitu. Tujuannya apa? Tujuannya sangat simpel. Tujuannya itu kita ingin mendekatkan antara akademis dan industri seperti itu gitu. Karena ini juga udah apa ya? Kalau curhat sedikit, ini tuh udah cita-cita ya dari ya apa ya? Semenjak ya saya inilah apa? Kayak ya lulus gitu ya, kayak join di UXID, apa sih yang bisa kita kontribusikan gitu ya antara komunitas dan akademisi gitu. Karena kebetulan juga saya sangat dekat betul gitu sama dosen di Unicom. Dia juga pembimbing saya gitu ya. Kalau kalau ada hadir ada Pak Adam gitu. Salam Pak Adam, Assalamualaikum. Gitu. Jadi ada Pak Adam, terus kita ya komunikasi ya teruslah gitu ya mengenai kerjasama ini. Dan akhirnya gitu ya dapat kesempatan nih kalau USID Bandung tanda tangan MOU gitu ya. Jadi kenapa MOU? Karena kita pengen lebih serius gitu. Kita nggak pengen kayak sekali dua kali doang, tapi kita pengen ada kerjasama yang emang berkesinambungan gitu ya, yang bisa membantu mendekatkan antara industri dan juga akademisi kayak gitu. Jadi mungkin ya semoga dengan adanya kerjasama ini teman-teman yang mungkin mahasiswa ya gitu, khususnya anak Unicom jadi terbantu gitu ya, dan kita juga bisa saling belajar gitu konteks di apa masalah-masalah yang dihadapi sama mahasiswa terkait karir atau mungkin kayak bidang UX ini seperti apa sih gitu. Jadi ya semoga ini niat yang baik ini jadi berkah buat semuanya kayak gitu. Oke, wah buset formal banget, padahal kita santai aja lah hari ini ya gitu. Eh, jadi ya so far gitu, karena mungkin dari Unicom juga berhalangan hadir ya gitu. Mungkin ada uh,
ada kendala juga. Jadi ya mungkin dari saya cukup segitu sih. Oke. Oke. Kalau gitu mau dilanjut dengan kata sambutan dari UXID atau gimana Kak? Atau tadi udah merambah? Oke, karena ya mungkin ini lebih ke ngenalin UXID-nya kali ya. Ya, boleh. Saya nggak prepare slide sih. Cuma ntar ya. Kayaknya saya prepare slide. Saya cek dulu. Lupa saya. Oke, sebentar ya. Tenang. Saya cek Teman-teman slide-nya dulu. tahu acara dari mana nih? Dari Nah, UXID boleh kah? nih. Oh, udah. Oh, dari Instagram. Oke, jangan lupa di-follow ya. Oh ya, teman-teman Oh, boleh banget nih selama rangkaian acara kita pada hari ini di Snapgram ini jangan lupa buat tag UXID Bandung dan Unicom juga. oke. Oh, dari teman. Oke. Silakan Kak Evan. Oke, jadi ya karena tadi lebih menjelaskan ke kerjasamanya, nah sekarang saya ya memperkenalkan soal UXID di Bandung gitu. Mungkin untuk orang Bandung kayaknya ini ya udah cukup familiar lah ya dengan komunitas ini gitu karena ya sekitar kayaknya udah dari zaman saya kuliah pun kayak 2018-an gitu ya. 2018 tuh lulus ya gitu bukan baru masuk ya. 2008 ya 2017 2018 tuh emang udah tahu UXID di Bandung sih gitu. Eh ya mungkin perkenalan sedikit kali ya. Sebenarnya apa sih gitu ya UXID Bandung? Simpelnya adalah UXID itu ya UXID Bandung itu wadah gitu ya. Yang emang kita tuh pengen fokus di ya chapter Bandung gitu. Jadi kita pengen jadi sesuatu lah ya salah apa yang mewadahi penggiat UX gitu khususnya di Bandung gitu dari berbagai kalangan gitu. Mau yang expert juga iya gitu, terus juga mau yang masih belajar juga iya kayak gitu. Nah, terus sebenarnya kita punya acara tuh ngapain aja gitu ya. Jadi mungkin ini foto-foto ini terjadi karena sebelum pandemi ya gitu. Susah banget nih dapat foto kayak gini zaman sekarang gitu karena semuanya event online gitu ya. Nah, tapi kalau misalnya kegiatan kita gitu, jadi kita punya beberapa kegiatan unggulan, misal kayak monthly meet up gitu di mana kita biasanya tiap bulan bikin meet up yang gede gitu ya. Biasanya kalau offline kita sama partner kita Block 71 Bandung ngadain acara di sana. Mungkin teman-teman juga yang di Bandung gitu ya kayak pernah hadir deh ke sini harusnya ya gitu. Terus juga ada workshop juga. Workshop ini terhitung rutin diadakan sebelum pandemi gitu karena ya kalau misalnya sekarang kenapa enggak jujur secara effort workshop secara online tuh lebih berat juga gitu. Jadi terlalu ini juga terlalu makan waktu juga. Jadi mungkin kita bisa fokus ke event-event yang kecil, tapi yang penting semuanya bisa ngumpul, bisa dapat pembelajaran kayak gitu. Terus juga ada program yang ketiga. Nah ini program unggulan juga. Ada Ghost to Campus nih. Jadi Ghost to Campus ini acara yang emang ya seperti yang saya bilang tadi gitu, lebih ke ingin mendekatkan antara akademisi dan industri kayak gitu. Nah, sebenarnya Ghost to Campus ini udah berjalan dari tahun kemarin. Jadi di tahun kemarin tuh kita banyaknya eh, dari member saya di Bandung gitu ya, ngisi gitu di kampus-kampus gitu. Dan pembicara kita hari ini tuh terhitung yang paling sering nih ngisi di acara Gusto Kampus ini kayak gitu. Nah karena ya sekarang juga ya update di tahun 2020 ternyata kita juga dapat kesempatan untuk kerjasama lebih serius lah ya gitu dengan Unicom gitu. Dan ya diharapkan ya banyak terobosan-terobosan baru sih gitu yang bisa ngebantu kedua pihak tersebut. Terus juga ada volunteer sharing. Nah, volunteer sharing ini biasanya pengurus dari UXID Bandung ngisi event di tempat-tempat lain kayak gitu. Terus juga ada internal session. Nah, internal session ini jadi kita ya pengurus gitu ya, pengurus UXID Bandung hadir di satu tempat gitu ya, yang isinya masih volunteer itu sendiri kayak gitu. Terus ada UX in discussion, ini tuh lebih ke event semacam kita diskusi publik, tapi yang kerennya adalah ini tuh antar bidang gitu. Jadi di tahun kemarin tuh kita pernah ngadain tuh diskusinya antara UX ya, desain dan AI gitu ya. Kayak si AI ini tuh bakal nge-replace desainer nggak sih gitu, atau bahkan ngebantu kayak gitu diskusinya. Nah di tahun 2020 ini kerjasama
juga gitu ya dengan dengan partner-partner kita berhasil untuk berdiskusi mengenai industri kesehatan gitu, karena industri kesehatan kan sekarang lagi banyak disorotnya gara-gara COVID gitu. Jadi kita ingin tahu lebih dalam gitu. Gimana sih si industri kesehatan ini membuat solusi ya, berbagai solusi gitu dan eh, apa gimana mereka ya secara apa dari UX talentnya itu sendiri kayak apa sih yang mereka biasanya hadapi kayak gitu. Nah, sebenarnya, nah untuk teman-teman gitu ya yang pengen join gitu ke YSI di Bandung, sebenarnya untuk sekarang cara join ke komunitas kita tuh sangat gampang, cukup join di grup Telegram-nya, mungkin teman-teman bisa cari di Telegram YSI di Bandung. Eee, Terus juga benefit-nya apa? Benefit-nya adalah kita bisa belajar lebih banyak gitu ya tentang UX, terus juga kolaborasi dengan disiplin yang lainnya seperti yang saya bilang tadi gitu, kita bisa collab dengan orang-orang yang di bidang AI gitu, bidang healthcare dan lain sebagainya. Terus juga berbagi pengalaman juga nih di bidang UX gitu ya. Mungkin untuk yang sama-sama kerja bisa saling berbagi pengalaman. Oh di kantornya kayak gimana kayak gitu. Ada masalah apa? Siapa tahu bisa jadi pembelajaran untuk yang lain. Terus juga mungkin untuk yang mahasiswa ke yang udah kerja gitu. Nah itu bisa saling sharing pengalaman gitu. Apalagi yang kerja kan biasanya pengalamannya banyak tuh dan biasanya teman-teman yang masih pelajar gitu ya, baik mahasiswa ataupun siswa bisa dapat pengalaman dari situ. Saya pun juga waktu zaman kuliah juga ya gara-gara join USID ini bisa dapat banyak pengalaman gitu dari teman-teman yang udah kerja gitu. Misal sama sama Kang Aldi atau Kang Aldi juga senior saya di kampus gitu. Banyak nanya-nanya kayak gitu sampai ya itu sangat berdampak banget gitu. Terus juga menambah relasi gitu. Nah, sebenarnya kita sebagai talent UX atau ya mungkin secara umum sebenarnya kita emang diharuskan untuk banyak kenalan gitu. Jadi siapa tahu nih kenalan kita tuh kadang bisa jadi teman kerja kita gitu kemudian. Itu relate banget ke saya sih. Kayak gitu. Ya so far gitu. Nah, untuk teman-teman yang pengen join gitu ya, bisa ke uxid.rg/network. Ini banyak link-link untuk ke Linktree kita. Ntar ada link untuk ke Telegram atau enggak bisa follow di Instagram kita UXID Bandung dan di bio-nya nanti bakal ada eh, apa eh, link menuju komunitas Telegram ya gitu. Oke, ya paling so far gitu sih. Thank you. Oke, terima kasih Kak Evan atas penjelasan tentang UX ID Bandungnya. Buat teman-teman jangan lupa nih buat join ke komunitasnya kita. Nah, dan juga aku yakin di sini teman-teman pasti background-nya beda-beda nih. Ada yang dari mahasiswa, fresh graduate, atau mungkin udah pada kerja. Nah, pas banget tema kita hari ini sangat nyambung untuk kalian-kalian yang mau memulai karir di UI UX industry. Dan kita juga mengundang narasumber yang nggak kalah keren. Ada Kang Riko dan Kang Aldi yang punya background oke banget nih di bidang UI UX. Pastinya teman-teman hari ini bisa belajar banyak banget dari kedua speaker kita ini. Jadi jangan lupa disimak baik-baik dan nanti kalau ada pertanyaan boleh ditanyakan di Slido yang udah kita sediakan. Aku kirim ya linknya. Nah, boleh ditanya-tanya di situ. Nanti di akhir akan ada sesi tanya jawab oleh kedua speaker kita. Nah, mungkin kita mulai aja dari Kang Riko. Halo Kang, ya udah. Halo, halo. Gimana nih kabarnya Kang? Aman ya? Alhamdulillah baik-baik. Ya aman-aman. Oh, selama pandemi ini kegiatannya lebih santai atau malah makin sibuk nih? Kegiatan ya sama aja sih sebelum pandemi atau sesudah pandemi karena kan background aku itu freelancer kan jadi ya setiap hari di rumah ya seperti hari-hari biasa sih nggak ada bedanya. Sama-sama lingkungannya sama-sama di rumah ya. Oke, kalau Iya gitu betul. boleh langsung aja di share screen materinya. Waktu dan tempat kita persilahkan. Oke, aku coba share screen dulu. Oh ini masih disable ya? Share screen-nya. Mungkin hostnya bisa bantu aku buat. Oke, udah bisa. Oke. Udah kelihatan ya teman-teman untuk slide-nya. Sudah. Jadi tema kita hari ini adalah Why Pursuing Career in UI UX Industry dan goal-nya ataupun tujuan kita webinar kita hari ini adalah mengetahui tips berkarir sebagai seorang freelancer di bidang UI UX design. Nah, sebelumnya perkenalkan
Nama aku Riko Saptodimo, aku Creative Director juga founder dari Oral Studio, dan aku udah berkarir di bidang UI UX dari tahun 2015, di mana aku mulai karir waktu itu sebagai seorang freelancer sampai tahun 2018, dan 2018 sampai sekarang aku lagi udah perintis tim ataupun studio designs. Dan tema yang bakal kita bahas ataupun materi yang bakal aku bahas hari ini adalah tentang freelancer. Mungkin teman-teman belum terlalu familiar tentang, ada beberapa teman-teman yang belum terlalu familiar dengan istilah freelancer. Apa sih freelancer itu? Terus kelebihan dan juga kekurangan menjadi seorang freelancer itu apa, dan lain-lain. Pokoknya aku bakal bahas selama 25 menit ke depan tentang dunia freelancer, khususnya di bidang UI UX design. Nah, yang pertama, aku sedikit jelasin dulu buat teman-teman yang belum terlalu familiar dengan istilah freelancer. Jadi seorang freelancer itu adalah seseorang yang tidak mempunyai misalnya tidak mempunyai kontrak kerja ataupun tidak mempunyai keterikatan dengan salah satu perusahaan atau salah satu company yang dia harus bekerja secara langsung atau datang ke suatu tempat atau kantor. Jadi seorang freelancer itu kayak emang dia itu lebih fleksibel waktunya, lebih bebas, lebih enak, istilahnya lebih bebas untuk bekerja dimanapun, kerja kapanpun, asalkan sesuai dengan task ataupun sesuai dengan project timeline yang udah dia sepakati dengan klien. Nah, itu secara garis besar seorang freelancer itu ada pekerja lepas. Dia itu nggak terikat dengan suatu kontrak, suatu perusahaan yang mengharuskan datang ke suatu kantor atau suatu tempat. Dan ada beberapa kelebihan bagi seorang freelancer, khususnya di bidang UI UX ini. Di mana yang pertama flexible time and place, di mana semenjak aku mulai belajar di UI UX design ini, ataupun khususnya aku fokusnya di UI designs, aku nggak pernah sekalipun datang ke kantor, aku nggak pernah sekalipun datang ke suatu tempat untuk bekerja. Jadi aku full dari pertama aku terjun ke UI design, aku full di rumah. Dan kadang-kadang aku kerja dari kafe atau dimanapun itu. Yang penting sesuai dengan deadline dan juga timeline yang sudah disepakati dengan klien untuk mengerjakan suatu project. Oke. Ini slide-nya masih yang slide kan ya? Oke. Kelebihan Next. kok kalau aku lihat. Gimana? Gimana kan? Lanjut. Udah Tadi aku slide ya? Ya udah. Oke. Sip. Oke, makasih. Oke. Yang kedua, there is no limit to salary. Ya. Selain seorang freelancer itu kelebihannya fleksibel untuk waktu dan tempat, seorang freelancer pun biasanya dia nggak punya limit ataupun nggak punya batasan untuk mendapatkan salary ataupun gaji per bulannya, karena dia itu bisa bekerja lebih istilahnya bisa mendapatkan gaji lebih banyak asalkan dia mau bekerja lebih keras. Begitu sebaliknya, kalau misalkan dia mau lebih santai, berarti nanti income ataupun pemasukan per bulannya pun dia bakal lebih sedikit. Jadi bakal sebanding antara effort ataupun kerja kerasnya sama hasilnya nanti di akhir bulan. Yang ketiga, you is your own boss. Nah, yang ketiga ini menarik. Jadi kita ini lebih bebas. Maksudnya lebih bebas bukan berarti kita nggak lepas tanggung jawab. Kita harus tetap punya responsible buat setiap project kita, tapi kita ngerasa lebih bebas, nggak ketemu langsung sama bos, nggak ketemu langsung sama atasan, stakeholder, ataupun kita ketemu langsung sama klien. Jadi kita bisa lebih free, lebih santai untuk mengerjakan suatu project. Dan kita adalah sebagai bos untuk diri kita sendiri. Jadi kita mengatur semuanya. Kita mengatur dari misalkan gimana kita bisa mencari project nanti, gimana kita bisa mencari klien, gimana kita bisa mengatur semua proyek yang sedang berlangsung, gimana kita bisa berkomunikasi dengan klien. Pokoknya hampir 90% semua kegiatan itu diatur oleh diri kita sendiri, sampai mungkin nanti pengaturan keuangan sendiri kita yang ngatur sendiri. Nah, itulah kenapa aku cantumin di poin ketiga adalah you
you is your own boss. Yang keempat, working across the world. Ya, yang keempat ini kita bisa berkesempatan, mungkin nggak cuma seorang freelancer ya, tapi ini salah satu poin plus juga sebagai seorang freelancer, kita bisa bekerja dengan klien dari berbagai negara. Karena yang udah aku share di awal bahwa 95% aku menargetkan klien aku tuh dari luar negeri, khususnya dari negara barat kayak US ataupun misalkan Kanada dan negara-negara maju lain, di mana waktu itu waktu 2015 di mana aku mulai mulai terjun ke bidang UI design, market luar negeri itu lebih besar dibanding market di Indonesia. Jadi aku lebih gampang untuk mendapatkan klien atau aku lebih gampang untuk mendapatkan project. Jadi aku lebih fokus untuk mencari market dari luar negeri. Nah, selain itu aku pun bisa banyak belajar. Maksudnya aku bisa banyak belajar tentang bahasa Inggris pastinya, meskipun aku nggak punya bahasa Inggris, nggak bisa bahasa Inggris yang benar fluent ataupun yang benar-benar lancar secara grammar ataupun secara tata bahasanya benar, tapi selama klien ngerti dan aku pun ngerti maksud klien, dan itu selama 2 poin itu bisa di keep, itu bakal baik-baik aja. Jadi aku banyak juga belajar bahasa Inggris dari klien-klien aku, di mana aku banyak komunikasi pakai bahasa Inggris sama klien. Yang kelima, working on different project. Nah, yang kelima ini, sebagai seorang freelancer, kita bakal nge-handle berbagai project yang berbeda, mulai dari project dengan tema A, B, dan sampai tema Z mungkin. Kita bakal menghandle project-project yang berbeda di setiap kita bakal menghandle project dengan tema yang berbeda dari setiap project yang datang ke kita. Dan itu adalah beberapa poin yang menurutku kelebihan jadi seorang freelancer. Aku banyak belajar, mulai tadi aku belajar bahasa Inggris dengan klien, mulai aku bisa belajar dari beberapa project yang aku handle. Oh, ternyata di luar negeri itu udah ada teknologi ini, ternyata di luar negeri itu udah ada service ataupun layanan kayak gini dan lain-lain. Jadi aku banyak belajar banget sama klien-klien aku dari berbagai project yang aku handle. Oke, setelah kelebihan, pastinya ada tantangan. Tantangan menjadi seorang freelancer, ya. Jadi di sini juga aku udah buat 5 tantangan kita sebagai seorang freelancer. Yang pertama, bertahan hidup. Ya, karena kita sebagai seorang freelancer itu nggak ada yang jamin bahwa besok kita akan tetap mendapatkan project, kita bakal tetap bisa bertahan hidup dengan mendapatkan pemasukan atau income, karena tadi kita adalah bos untuk diri kita sendiri, jadi kita harus handle semuanya. Itulah salah satu tantangan kita sebagai seorang freelancer. Kita nggak ada jamin bahwa project itu akan terus datang ke kita nantinya. Nah, yang kedua, mengatur waktu. Ya, kebalikan dari yang pertama tadi, mungkin kalau yang kelebihan yang pertama itu, kita lebih fleksibel untuk mengatur tempat dan waktu kita bekerja. Begitupun sebaliknya, itu pun menjadi tantangan kita sebagai seorang freelancer, bagaimana kita bisa mengatur waktu kita untuk keseluruhan proyek, untuk mengatur waktu kita antara misalkan bekerja dengan istirahat dan juga belajar. Nah, itu kita harus benar-benar pintar membagi-bagi waktu kita sebagai seorang freelancer. Karena yang harus kita keep ataupun yang harus kita pegang sebagai seorang freelancer adalah kepercayaan dari klien. Gimana caranya semua proyek itu berjalan dengan lancar, berjalan berjalan sesuai dengan timeline yang udah disepakati sama klien. Jangan sampai banyak proyek yang terlalu out of deadline ataupun terlalu over time gitu. Misalkan karena kita nggak bisa ngatur waktu kita, terus kita terlalu santai, project-nya deadline-nya besok, dan kita terlalu santai, ternyata besok kita masih santai dan project-nya jadi overtime ataupun keluar dari deadline yang udah ditentukan sama klien. Dan itu bakal mengurangi reputasi kita sebagai seorang freelancer. Karena kan kalau misalkan seorang freelancer, ketika dapat klien, itu bukan cuma mengharapkan bahwa klien itu bakal datang sekali. Gimana caranya si klien itu bisa percaya ke kita dan dia bisa istilahnya memberikan project berulang kepada kita. Ketika nanti ada project desain lagi, dia bakal datang lagi ke kita. Ya, salah satu caranya tadi, kita harus mengkeep kepercayaan kita klien dengan
mengerjakan proyek sesuai sama deadline yang udah ditentukan sama klien. Nah, lebih bagus lagi kalau misalkan kita bisa membuat klien itu mereferensikan diri kita ke temannya. Karena kan misalkan kita punya klien dari US nih, terus dia itu sebagai CEO di perusahaannya. Otomatis kan circle dia ataupun link dia banyak juga yang berperan sebagai CEO dari perusahaan lain gitu kan. Kalau misalkan dia puas dengan service ataupun layanan kita sebagai seorang freelancer, bisa jadi dia mereferensikan kita ke teman-temannya ataupun ke teman-temannya sesama CEO yang lain, dan otomatis nanti klien kita bakal bertambah ataupun proyek kita bakal bertambah. Dan aku pun udah merasakan hal kayak gitu. Jadi gimana caranya aku bisa keep kepercayaan klien ketika proyek selesai dan dia otomatis ngereferensikan aku sebagai desainer ke teman-temannya ataupun ke teman-temannya CEO yang lain, dan klien pun datang sendiri. Oke, yang ketiga, tantangannya mengatur keuangan. Nah, ini pun salah satu tantangan besar sebagai seorang freelancer, bagaimana caranya kita bisa mengatur keuangan kita dan istilahnya jangan sampai income kita, karena kan seorang freelancer itu income-nya pasti naik turun ya. Kadang-kadang misalkan bulan ini dapat segini, bulan depan lebih besar, bulan depannya lagi mungkin turun, dan ya pokoknya fluktuatif lah, nggak rata biasanya. Nah, bagaimana caranya kita bisa mengatur keuangan kita agar kita bisa istilahnya bisa tetap bertahan hidup lah, bertahan hidup, dan juga mungkin bisa berinvestasi untuk kemajuan diri kita. Misalkan ada uang kita yang kita belikan e-course, ada uang kita yang kita belikan investasikan untuk alat tempur kita, misalkan beli laptop baru ataupun meja kerja baru dan lain-lain, dan di mana itu dapat berdampak ke pengembangan diri kita. Jadi kita bisa lebih fokus untuk kerja, kita bisa lebih dapat insight yang banyak dari e-course yang kita beli dan lain-lain. Nah, itu seni untuk mengatur keuangan harus dipelajari juga sebagai seorang freelancer. Yang keempat, skill berkomunikasi. Balik lagi, kita adalah bos untuk diri kita sendiri. Jadi kita harus berkomunikasi dengan klien kita secara langsung. Gimana caranya kita bisa berkomunikasi dengan klien secara istilahnya profesional, kelihatan profesional, dan juga bisa menebak karakter klien. Nah, misalkan ketika ada klien datang ke kita ataupun nawarin produk ke kita, dan kita jangan lupa misalkan ngucapin terima kasih ke dia karena dia udah ngontak kita dan juga tanyain kebutuhan dia. Jadi seakan-akan si klien itu dilayani di awal. Jadi usahakan tipsnya kalau misalkan teman-teman yang mau nanti fokus di dunia freelancing, ketika ada klien datang ke kita, jangan terlalu fokus ke nominal uang ataupun nominal budget yang dia punya di awal ya, di awal. Ketika nanti ada klien, usahakanlah kita itu tanya semua kebutuhannya, semua semua permasalahannya yang kita rasa kita punya solusinya. Karena kan kita itu sebagai konsultan kan, kita istilahnya dia tuh berkonsultasi nih, dia itu butuh website design berapa page, terus misalkan apa sih tujuan utama dia untuk desain dia itu dan lain-lain. Ketika dia udah merasa menemukan jawabannya di diri kita, otomatis dia udah istilahnya otomatis dia udah lebih percaya kepada diri kita, dan barulah kita bisa menanyakan tentang budgeting ataupun besaran project atau uang yang dia punya untuk project tersebut. Jadi itu salah satu tipsnya, jangan terlalu fokus kepada masalah uang di awal ketika nanti klien pertama kali datang, kecuali nanti misalkan si kliennya datang di awal itu dia langsung nanya ini range untuk harga service kita, misalkan berapa sih range per jam kamu, ataupun berapa sih ada desain segini bla bla bla, terus dia nanya harga, barulah bisa kita kasih ataupun bahas tentang budget yang kita tawarkan ke dia. Yang kelima, disiplin diri. Nah, salah satu penyakit untuk orang-orang yang pertama kali terjun ke dunia freelancer adalah jadi malas atau enggak disiplin atau enggak nggak sesuai sama deadline kadang-kadang jadi project-nya. Jadi waktu 2015 aku terjun ke dunia freelancer, emang masih belajar, aku banyak project yang sedikit delay karena aku nggak disiplin, aku terlalu banyak main game dan lain-lain gitu. Jadi project-nya terbengkalai, dan ya balik lagi itu berdampak ke reputasi kita, gimana caranya kita bisa mendisiplinkan diri kita. Oke, jadi itu 5 tantangan kita sebagai seorang freelancer. Next,
kita bahas sumber kehidupan bagi freelancer. Nah, mungkin ada beberapa teman-teman juga yang nanya nih, gimana caranya seorang freelancer itu bisa tetap bertahan hidup? Di mana sih mereka itu cari-cari klien ataupun cari-cari project, khususnya di bidang UI design ya. Oke. Nah, ini ada beberapa platform untuk para freelancer yang biasa dipakai, banyak dipakai oleh seorang freelancer untuk mencari klien. Yang pertama, teman-teman bisa ikut kontes, bisa ikut bidding, bisa showcasing, atau dari relationship. Nah, ikut kontes itu ada beberapa website yang terkenal meskipun di luar list website ini atau platform ini, meskipun masih banyak platform yang lain, tapi ini adalah beberapa platform yang paling terkenal ataupun yang paling banyak dipakai ya. Nah, misalkan teman-teman nih sukanya ataupun di awal teman-teman masih belajar UI designs, nah aku saranin teman-teman mulai dari kontes ini. Jadi teman-teman nanti ikut-ikut kontes, lomba, dan nanti teman-teman bakal bersaing dengan desainer lainnya dari berbagai negara ataupun secara internasional, dan itu bakal membantu proses kita belajar di bidang UI design-nya. Karena kan nanti ketika kita misalkan ikutkan kontes, nanti pasti ada namanya feedback ataupun ada namanya saran dari klien. Misalkan kita ikut kontes web design, terus kita upload lah desain kita ke kontes tersebut, dan otomatis nanti itu ada klien ngasih feedback, oh ini kayaknya kurang gini, oh ternyata warnanya kurang kontras, ternyata layout-nya kurang pas, hierarki, dan lain-lain. Nah, itu kan kita bisa jadi belajar dari sana kan. Yang kedua, kita juga bakal belajar secara mental. Karena kadang-kadang kita ngelihat saingan kita yang misalkan, wah ini udah mulainya dari 5 tahun yang lalu nih, oh ini udah menangin puluhan kali kontes nih. Nah, itu kan menguji mental kita juga, gimana caranya kita bisa mengatasi ketakutan itu. Jadi, hajar aja dulu, nggak usah terlalu lihat pesaing kita. Yang penting intinya kita fokuskan niat kita untuk belajar. Dan kalau misalkan dapat tuh kontesnya, itu sebagai bonus aja. Kita bisa belajar banyak dari kontes ini. Bisa di freelancer.com atau di 99design.com, atau yang lebih advance bisa di Topcoder. Topcoder itu benar-benar advance, biasanya kontesnya itu bukan main-main, menantang banget, dan hadiahnya juga bagus banget, hadiahnya gede banget. Dan menariknya di Topcoder ini, dia itu kadang-kadang ada istilahnya bisa disebut kontes offline ataupun kontes regional. Misalkan nanti itu dia tuh ngadain kontes di Indonesia, dan kita bakal bersaing sama desainer-desainer lain di Indonesia, misalkan secara langsung ya, misalkan nanti di Jogja atau Jakarta atau dimanapun itu. Nah, nanti ketika kita mendapatkan juara secara regional ataupun misalkan mendapatkan juara dari Indonesia sebagai perwakilan Indonesia, kita bakal kita bakal melakukan finalnya ataupun finalnya bersaing dengan desainer lain dari negara lain ataupun perwakilan dari negara lain di Amerika biasanya. Di Amerika, dan itu semuanya dibiayain sama pihak Topcodernya, mulai di transport, penginapan, makan, dan lain-lain. Dan itu pun bisa mendapatkan hadiah. Itu kan kontesnya itu selain gratis, kita pun bakal difasilitasi dan kita bisa memenangkan hadiah dari kontesnya itu, dan hadiahnya itu nggak main-main. Oke, itu dari kontes. Yang kedua ada bidding ataupun menawarkan proposal ke klien-klien. Itu bagusnya untuk bidding ini, teman-teman minimal udah punya portofolio yang lumayan kuat, dan juga udah punya dalam tanda kutip misalkan personal branding yang kuat di internet. Misalkan teman-teman di LinkedIn-nya ataupun LinkedIn-nya teman-teman udah rapihkan, atau misalkan akun sosial media teman-teman udah lebih kelihatan santai atau lebih bisa disebut emang kelihatan sebagai desainer. Nah, ini bisa teman-teman coba bidding ini. Jadi kita nawarin proposal ke project-project yang udah dipajang di sana, kayak di freelancer.com ataupun di Upwork ini. Dan ya, 2 poin itu. Kalau misalnya teman-teman mau bidding ataupun cari klien dari bidding ini, maksimalkan profil teman-teman, juga maksimalkan personal branding teman-teman di internet. Yang ketiga ada showcasing. Nah, kalau showcasing ini cara yang aku pakai sekarang untuk mendapatkan klien. Sebelumnya aku pernah kontes juga sekitar 2 tahun, bidding sekitar 1 tahun, dan sekarang dari 2016 aku mulai fokus di showcasing ini. Jadi
cara kerjanya kita fokus untuk mengupload portfolio kita bidang UI designs. Dan nanti ketika portfolio kita menurut klien itu menarik, nanti bakal banyak klien yang ngontak ke kita untuk menawarkan project. Nah, beberapa platform ataupun website yang sering dipakai untuk showcasing ini ada Dribbble, ada Behance, ada Uplabs. Nah, 3 platform showcasing ini yang paling banyak dipakai oleh para desainer untuk mendapatkan klien dan juga mendapatkan project. Nah, yang keempat ada relationship. Misalkan dapat project itu dari saudara kita, dari kenalan orang tua, atau partner bisnis, atau teman kita, dan lain-lain. Nah, jadi ini adalah 4 secara besar ya, dan sebesar 4 platform untuk para freelancer mendapatkan klien ataupun mendapatkan project. Oke, next slide. Oops. Nah, ini ada beberapa tips nih bagi teman-teman gimana caranya teman-teman bisa menjadi seorang freelancer yang emang benar-benar dalam tanda kutip misalkan bisa bertahan hidup lah minimal, karena kan tadi seorang freelancer itu nggak ada yang jamin bahwa kedepannya bakal ada tetap ada project ataupun tetap ada klien. Nah, ada beberapa tips yang bisa teman-teman pakai nih kalau misalkan teman-teman mau terjun ke dunia freelancing. Yang pertama, stand out. Ya, kita bersaing dengan jutaan freelancer lainnya dari seluruh dunia. Tugas kita adalah bagaimana caranya kita bisa stand out dari jutaan pesaing kita lainnya. Ya, balik lagi karena tadi aku 2015 aku fokus di market internasional ataupun market luar, otomatis aku pun bersaing dengan beberapa desainer lainnya, mungkin jutaan desainer lainnya dari seluruh dunia untuk mendapatkan project. Nah, gimana caranya kita bisa stand out tuh di antara jutaan desainer lainnya? Ya tadi, kita misalkan bisa stand out karena misalkan personal branding kita yang kuat. Misalkan kita punya channel YouTube, kita bisa bangun personal branding kita di sana, kita bikin tutorial-tutorial tentang UI, pakai bahasa Inggris, terus kita bahas-bahas tentang desain. Nah, otomatis kan nanti personal branding kita bakal lebih naik di YouTube, misalkan, ataupun di Instagram sama kita bisa buat post-post di Instagram ngebahas tentang desain, tentang segala sesuatu tentang desain. Nanti kan banyak followers, itu bisa membuat teman-teman senang juga. Atau yang ketiga bisa dari portfolio teman-teman yang kuat. Misalkan portfolio teman-teman tuh di Dribbble itu misalkan wah menarik nih UI-nya. UI-nya itu kayak fresh, UI-nya itu kayak emang visualnya itu kayak benar-benar up to date gitu kan. Itu bisa juga jadi poin teman-teman bisa stand out dibanding seorang freelancer, jutaan freelancer yang lainnya. Oke, next. Tips yang selanjutnya, time management. Ya, tadi aku udah bahas sedikit, salah satu hal yang paling krusial bagi seorang freelancer adalah mengatur waktu untuk tetap sesuai dengan deadline pada project. Gimana caranya kita bisa menjadi seorang freelancer yang bisa dipercaya? Gimana caranya kita bisa mengerjakan semua project sesuai sama deadline? Ya, itu kerja ada di time management kita ataupun manajemen waktu kita sehari-hari. Nah, untuk teman-teman yang misalkan mau baca-baca nih sedikit tentang time management ataupun manajemen waktu, bisa nih teman-teman beli buku namanya Master Your Time, Master Your Life. Itu aku udah sering referensiin ke teman-teman yang lain ketika webinar. Itu bagus banget bukunya, ngebahas tentang manajemen waktu, di mana kita bisa membagi waktu antara istirahat, kerja, family, dan lain-lain. Dan salah satu hal yang aku keep sampai sekarang adalah membuat jurnal ataupun membuat to-do list harian. Jadi di pagi-pagi aku biasanya di Google Calendar aku bikin jurnal ataupun to-do list. Misalkan hari ini aku mau ngerjain apa aja nih. Oh, project ini apakah ada deadline hari ini, jam berapa sampai jam berapa. Jadi semua kegiatan aku udah terencana di pagi harinya. Nah, jadi semua kegiatan aku tuh kayak emang benar-benar sesuai sama nanti project yang bakal dieksekusi. Juga waktunya udah proper ataupun udah pas antara misalkan harus istirahat kapan, makan siang, dan lain-lain. Itu salah satu teknik yang aku pakai juga. Jadi teman-teman nanti bisa coba baca, misalkan mau baca bukunya nih, baca Master Your Time, Master Your Life, bisa beli di Gramedia atau online, Tokopedia, dan lain-lain. Atau misalkan nanti baca-baca tentang time management, misalkan di artikel-artikel kayak di Medium, atau blog-blog yang lain, itu terserah teman-teman. Tapi time management ini adalah salah satu kunci utama bagi seorang freelancer. Oke, next, communication skill. Ya, ini aku udah bahas tadi ya, communication skill.
skill komunikasi sangat ditekankan saat berinteraksi dengan klien. Kita diwajibkan untuk memberikan pelayanan yang maksimal melalui skill komunikasi yang kita bisa. Selain kita bisa menempatkan diri kita sesuai dengan karakteristik klien, kita pun harus bisa menata, sebisa mungkin kita bisa menata kata-kata kita yang bakal kita sampaikan ke klien, sapaan, juga ucapan terima kasih, juga ya tadi misalkan teknik-teknik misalkan klien datang jangan sampai langsung kita tanya tentang uang, jangan langsung kita tanya berapa budget yang dia punya, kita layani dulu apa kebutuhannya, masalah apa yang dia hadapi, dan kita coba kasih solusi ke dia. Nah, itu salah satu beberapa skill communication yang teman-teman harus coba pelajari ya. Tapi untuk di awal itu nggak apa-apa misalkan teman-teman belum punya skill communication yang misalkan menurut teman-teman, oh ini skill komunikasiku belum terlalu expert atau advance nih, atau belum terlalu bagus nih, ya udah nggak apa-apa, coba aja dulu, dan tengah jalan kan kita bisa belajar. Dan juga bahasa Inggris, kalau misalkan teman-teman belum terlalu pede dengan bahasa Inggris teman-teman, ya nggak apa-apa. Aku pun di 2015 aku pakai Google Translate. Setiap ada chat dari klien, aku translate, terus aku ketik lagi, dan aku copy lagi, kasih lagi ke klien, gitu aja. Terus ketika aku repeat, nanti kan apakah ada beberapa vocabulary ataupun kosakata yang udah aku familiar, jadi aku udah lebih lancar nanti ke depannya. Jadi yang penting tadi di awal klien ngerti, kita ngerti sebagai freelancer, ya udah jalan untuk bahasa Inggrisnya. Next, deposit upfront. Sebelum memulai project, pastikan kita sudah meminta uang DP atau uang muka untuk menjamin klien tidak akan kabur pada pertengahan project. Ya, ini salah satu pelajaran berharga yang aku dapat dari freelancer ini. Jadi 2015 aku itu pernah 3 kali ditinggal klien, dan itu jumlahnya mungkin bisa besar, jumlah hutang klien yang belum dibayar ke aku. Jadi 2015 aku kan masih kelas 2 SMK tuh, terus aku biasanya ngerjain project itu setiap pulang sekolah, aku kerjain project, malam-malam sampai malam, dan ternyata ketika projectnya udah hampir jadi atau setengah jalan, dan sekalinya kabur. Dan ya aku nggak tahu harus gimana, karena kan sekalinya dari luar, ya mana mungkin juga aku cari ke luar negeri kayak gitu. Nah, kalau sekarang aku diajarin juga sama salah satu mentorku, jangan mau ngerjain project kalau misalkan si kliennya belum mau ngasih DP ataupun uang muka. Nah, jadi sekarang aku nggak mau ngerjain project kalau misalkan si kliennya nggak mau ngasih DP dulu. Mungkin bisa 30-50% dari total project yang udah kita sepakati sama klien untuk besaran DP-nya. Deposit duluan ataupun DP duluan. Next. Yang selanjutnya, pastikan kita setiap hari untuk bisa terus bertahan hidupnya. Pastikan kita terus produktif, kita terus update skill, kemampuan kita, juga produktif untuk upload portfolio, kita produktif untuk menambah ataupun membangun personal branding kita. Karena kan yang namanya skill itu belum tentu 5 tahun ke depan skill yang kita punya hari ini bakal bisa terus relevan. Atau misalkan 5 tahun ke depan kita itu skill desainer itu udah beda lagi nih. Role-nya yang dulu UI design tuh ngerjain ini, 5 tahun ke depan harus kerjain ini. Jadi gimana caranya kita terus produktif untuk belajar skill-skill ataupun hal-hal baru atau tools baru. Misalkan 2015 aku masih pakai Photoshop untuk ngedesain, sekarang udah ada Figma, udah ada Sketch, XD, di mana kalau 2015 itu, wah, kalau misalnya ngedesain pakai Photoshop berat banget, makan RAM banget. Kalau sekarang udah lebih fleksibel, apalagi Figma, kita bisa buka di browser, dan kita bisa lebih gampang untuk desain. Dan di mana kita ketika ada tools baru, ya kita harus menyesuaikan diri juga. Kita harus belajar tools yang baru itu, karena kan si klien pun mengikuti perkembangan ini juga, update juga sekali. Ketika ada tools baru, otomatis klien pun, ketika tools itu bagus, otomatis klien pun bakal minta tools itu dibanding masih ngedesain pakai Photoshop. Oke. Selanjutnya keep posting. Ya, terus update karya-karya kita, menambah portfolio kita, hasil-hasil desain kita di beberapa platform kayak tadi di Behance, Uplex, atau misalkan kalau teman-teman punya case study bisa tuangkan di Medium, ceritakan semua case study teman-teman dari awal sampai akhir, permasalahan, terus proses pencarian solusi,
proses desain, terus testing dan lain-lain sampai akhir. Nah, itu bakal bagus banget untuk teman-teman membangun portofolio teman-teman. Ketika teman-teman mau buat study case di bidang desain. Nanti bisa di-postnya di Medium. Dan kita ceritakanlah semenarik mungkin dan sedetail mungkin. Yang selanjutnya ada join community. Ya, carilah komunitas atau orang-orang yang mempunyai ketertarikan yang sama denganmu. Tujuannya adalah agar kita bisa terus berkembang dan juga untuk menjaga produktivitas kita. Ya, ini gak bohong. Ini serius banget. Join komunitas itu kayak benar-benar ngebantu aku. Jadi aku sebagai seorang, aku adalah volunteer dari UXID Bandung ini dari tahun mungkin 2019 awal kalau nggak salah, atau 2018 pertengahan kalau nggak salah. Jadi aku orang Sukabumi, aku tinggal di Sukabumi, tapi ketika ada event-event UXID Bandung, sebelum ada COVID ini, aku usahain pasti selalu datang ke Bandung. Aku datang ke Bandung atau misalkan ada meet up internal, aku usahain datang ke Bandung. Kenapa? Meskipun aku misalkan ngeluarin tenaga, iya dari Sukabumi ke Bandung itu rata-rata 3,5 atau sampai 5 jam perjalanan. Tenaga iya, terus misalkan material iya, misalkan aku harus beli makan, penginapan dan lain-lain. Terus waktu iya, ngorbanin waktu, tapi aku dapetin timbal balik yang menurut aku jauh dari apa yang aku keluarin. Dimana aku di sana dapat dapat mentor-mentor baru, aku bisa belajar sama orang-orang yang emang lebih pengalaman, aku dapat ilmu baru gimana caranya menghandle, istilahnya gimana caranya suatu komunitas bekerja, misalkan aku banyak nanya-nanya ke orang-orang mentor-mentor di sana, atau aku ngebantu teman-teman yang belajar desain, aku datang ke kampus sebagai perwakilan dari UXID dan aku sharing di sana, dan pokoknya banyak banget hal yang aku dapat dari komunitas ini. Khususnya komunitas yang sesuai dengan bidang yang mau kita tekuni. Misalkan desain, bisa tuh teman-teman apalagi yang orang Bandung bisa nanti coba-coba cari-cari informasi gimana caranya join UXID Bandung. Oke, yang terakhir, never stop learning, never stop sharing. Ya, never stop learning, jangan pernah berhenti belajar. Karena ilmu yang kita dapat, ilmu yang kita punya atau skill yang kita punya belum tentu relevan beberapa tahun ke depan, dan dunia terus update, kita harus terus belajar, dan dapat stop learn sharing. Jangan lupa untuk terus berbagi ilmu yang kita punya, karena ilmu yang kita punya sekarang ini bukan dari diri kita sendiri, itu berkat orang-orang yang mau berbagi juga kepada kita. Jadi never stop learning, never stop sharing, dan hatur nuhun. Mungkin segitu aja untuk materinya. Dan terima kasih teman-teman yang udah memperhatikan. Kalau misalkan nanti ada pertanyaan, bisa nanti ketik aja di slide di kolom komentar untuk mengakses linknya, dan aku kembali lagi ke moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, keren banget nih pemaparan dari Kang Riko tadi. Ya. Aku yang dengerin aja tuh kayak, wah, cepet-cepet jadi pengen ikut jadi freelancer juga nih. Makasih ya Kang Riko tips and triknya. Mungkin kalau boleh aku recap nih, tadi buat jadi freelancer nih kita tuh harus stand out, punya time management yang baik, communication skill, deposit yang upfront, keep produktif, keep posting, dan join community. Oke. Iya, betul. Oke. Kita juga punya satu speaker lagi yang nggak kalah keren dari Kang Riko nih. Halo Kang Aldi, selamat siang. Halo Siva. Gimana nih kabarnya? Sehat ya? Alhamdulillah sejauh ini masih sehat sih. Oke. Gimana nih Kang? Kesibukannya makin padat kah atau lebih agak longgar? So far sih bisa dibilang padat gitu ya, karena mungkin aku kerja di di Pemprov gitu, bantu-bantu di Pemprov, dan belakangan ini kan pemerintah sendiri lagi hektik terkait ini ya, penanganan pandemik gitu. Nah, termasuk aku pun jadi salah satu masuk ke salah satu tim gitu, Satgas untuk bantu penanganan COVID di Jabar sih. Oh, oke. Tapi sekarang lagi zona merah ya, Kang ya? Kurang lebih begitu. Oke. Oke nih, mungkin kita langsung aja pemaparan dari Kang Aldi tentang kenapa sih kita harus mengejar karir di UI UX industry. Kang Aldi ini juga keren banget teman-teman, jadi jangan lupa disimak baik-baik dan dicatat yang penting-pentingnya.
Oke, silahkan Kang, waktu dan tempat Kang silakan. Oke, makasih Siva. Ya, mungkin aku bantu coba share screen. Oke, ups. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semuanya. Kali ini mungkin aku lebih kayak sharing kali ya. Jadi mungkin nggak hanya cerita dari kenapa sih kita harus berkarir di UX, tapi mungkin aku mau sedikit sharing pengalaman aku kenapa aku sendiri sangat antusias gitu di industri UX ini. Ya mungkin perkenalan dulu, aku Ali Ginanjar, dan ini kurang lebih journey aku ya semenjak setelah lulus kuliah, terus akhirnya bekerja sekarang sebagai UX researcher di Jabar Digital Service. Nah, kalau mungkin kalau teman-teman yang belum tahu tentang Jabar Digital Service itu apa, nah jadi Jabar Digital Service itu adalah sebuah UPTD atau jadi pelaksana teknis gitu di bawah Diskominfo Provinsi Jawa Barat, dan itu merupakan inisiasi dari Pak Gubernur Ridwan Kamil dalam melakukan akselerasi digitalisasi di pemerintahan khususnya di Provinsi Jawa Barat. Nah, kita sendiri kurang lebih punya 3 visi misi gitu di JD sendiri, itu decision support system. Jadi apapun kebijakan yang diambil pemerintah itu kita berdasarkan data gitu. Sorry, suaraku kedengaran ya? Kedengaran. Oke, siap. Nah, yang kedua sebagai government digital transformation. Jadi kita mencoba untuk mentransparansikan apa yang terjadi di pemerintahan gitu melalui digital. Dan selanjutnya improving citizen digital experience. Jadi kita ingin juga karena kan sekarang ini teknologi itu udah sangat berkembang ya di mana-mana, dan kita itu ada pengen meningkatkan gitu literasi digital khususnya untuk masyarakat yang ada di Jawa Barat. Nah, terus ini ada beberapa core value-nya kita dari JD sendiri, di mana kita itu dituntut untuk bisa responsif dalam setiap keadaan, terus kita bisa inovatif karena kita sebagai agent of change-nya di pemerintahan Jawa Barat, kita dituntut agar bisa inovatif gitu. Terus kita juga bisa adaptif, jadi dalam segala kondisi kita bisa menyesuaikan gitu. Terus apapun keputusan yang kita ambil itu by data driven gitu. Kita service oriented tentunya gitu, supaya kita bisa memberikan yang terbaik untuk masyarakat. Nah, terus sebelum ke situ mungkin ada refreshing dulu nih. Nah, aku pengen minta tolong teman-teman untuk tebak kira-kira ini gambar apa gitu. Nah, ini boleh open mic ya, biar nggak boring gitu. Yo, ada yang mau tebak nggak? Atau mau di chat? Ya, tidak tidur guys. Rambut. Kok rambut semua? Kira-kira sapu ijuk, oke. Apa lagi? Bulu. Kenapa bulu? Siapa nih? Nani mau coba open mic? Kenapa bulu? Yang lain rambut, ini bulu. Yusril kuda. Oke, yang lain? Ada lagi? Jawabannya adalah kuda, bener nih Yusril nih. Nah, tapi teman-teman di sini aku nggak akan bercerita tentang kuda gitu ya. Nah, next-nya, ini ada yang bisa tebak lagi nggak? Kira-kira apa? Bisa tebak? Yusril, mobil, rambut. Oh, rambut. Oh, iya, ini rambut. Rambut kan udah tadi. Kaca mobil. Oke, terus apa lagi?
Kayaknya ada lagi. Ya benar juga, mobil sih. Oh, meja. Meja bisa sih, bisa jadiin meja kali ya bagian sini ya gitu. Cuman mungkin di sini aku nggak akan nyeritain tentang tentang kuda atau tentang mobil atau gimana caranya ubah kuda jadi mobil. Tapi mungkin kalau bisa kita flashback ya, dulu itu zaman dulu itu ada keinginan orang untuk menciptakan sesuatu, menciptakan inovasi. Gimana sih untuk mempercepat transportasi gitu yang dulunya orang-orang terbiasa pakai kuda atau berjalan kaki, yang pada akhirnya suatu saat waktu itu kalau nggak salah awal mula tuh automobil ya, Ford kalau nggak salah yang bikin mobil itu, sehingga di situ ada sebuah inovasi dan ada value yang didapatkan oleh orang dari produk mobil itu gitu. Nah, pun dengan ini ya, ketika berbicara dengan terkait perkembangan produk, kita itu ya produk itu banyak sekali terdapat perubahan dari tahun ke tahun, mungkin dari zaman-zaman itu inovasi itu akan terus ada di sebuah produk itu gitu, dan value yang dihasilkan dari produk itu pun semakin ke sini semakin besar mungkin ya gitu. Hati-hati yang sebelah kiri ini teleponnya zaman dulu gitu, bukan vape gitu atau pod gitu pada zamannya dulu gitu. Ini telepon. Jadi perubahan telepon dari waktu ke waktu itu bisa kita lihat gitu, dan value-nya juga bisa kita rasakan sekarang itu seperti apa. Mungkin kalau zaman dulu telepon itu ribet, harus pakai kabel dan segala macam, nggak bisa kemana-mana. Value-nya sekarang bisa kita rasakan dengan adanya mobile phone gitu, yang bisa kita cukup dikantongin doang, itu udah aman kita pergi kemana-mana dan bisa melakukan segala macam gitu, bukan hanya komunikasi dua arah doang gitu. Nah, tujuan dari adanya UX sendiri kan mungkin teman-teman juga udah banyak yang tahu ya. Di UX itu kita mencoba untuk solve the problem gitu. Kita tidak melihat suatu produk itu hanya dari sisi tampilan UI or UX-nya aja, tapi value dari produk itu sendiri bisa kita peroleh gitu. Terus kita dengan cara solve problem yang ada di produk itu. Nah, kalau misalnya produk itu sendiri bisa solving problem, berarti kan itu kita bisa delivering value ke mereka, ke pengguna produknya itu. Value-nya itu mungkin bisa dari sisi bisnis, gitu kan? Kalau dari sisi bisnis sendiri, banyak orang yang akan menggunakan produk kita, terus merekomendasikan produk kita ke orang lain, terus bisa meningkatkan nilai bisnisnya itu sendiri. Nah, selain value dari sisi bisnis, produk itu juga mungkin bisa melahirkan value untuk usernya sendiri, seperti mempermudah pekerjaan user, mempercepat pekerjaannya user sendiri, terus mungkin bisa meningkatkan pendapatan juga gitu ya. Misalnya kalau misalnya dia sebagai balong Gojek misalnya gitu, atau orang-orang yang punya usaha kelontongan terus yang pakai POS misalnya seperti itu bisa membantu mencapai pendapatan dan lain-lain. Nah, untuk saya sendiri gitu kan, mungkin ini sedikit sharing ya. Kenapa mengejar karir di industri UI UX. Pertama, ini bisa kalau teman-teman pengen belajar dalam gitu tentang pengembangan produk, itu bisa sangat menarik gitu, sangat bernilai berharga banget pengetahuan kita ketika terjun ke dunia produk gitu. Nah, kalau tadi kan mungkin dari Riko lebih cerita dari sisi agensi dan freelancer mungkin ya, kenapa sih mengejar karir di industri UI UX. Nah, kalau aku coba bercerita dari sisi produk gitu, ketika kita ngembangin satu produk. Nah, di pengembangan produk itu kan ada iterasi dan inovasi tentunya gitu. Jadi kalau bedanya itu di produk itu bisa
bisa lebih dalam gitu ketika belajar tentang pengembangan produknya itu sendiri. Terus melalui UI UX juga kita bisa membantu menyelesaikan masalah yang dihadapi pengguna gitu. Ketika si orang itu berhadapan atau menggunakan dengan suatu produk atau service. Kemudian ada value lain di samping hanya bisa di samping menggunakan produk itu dengan mudah, mungkin kita bisa mendeliver hal lain gitu, value yang atau dampaknya yang lebih positif gitu untuk masyarakat atau lingkungan. Terus tentunya karena digital semakin hari semakin cepat perkembangannya seperti yang Riko tadi sampaikan bahwa perkembangan teknologi itu cepat banget nih. Jadi kita bisa juga membantu meningkatkan literasi digital masyarakat biar lebih merata juga gitu. Nah, tantangannya kalau misalnya di dunia produk sendiri gitu ya, mungkin akan ada perbedaan dengan yang tadi sempat Riko sampaikan dengan freelancer gitu atau di agensi. Ya kalau di produk sendiri ini pertama yang aku alamin gitu, yang aku alami itu harus bisa menjembatani antara keinginan stakeholder dengan kebutuhan user gitu. Mungkin sebenarnya di agensi juga di Riko juga menerapkan ini. Cuman mungkin scope-nya yang beda gitu, cakupannya akan yang agak berbeda. Nah, ketika di produk ini bermainnya udah lebih ke bisnis gitu ya. Value bisnis, nah itu ya kalau dari stakeholder atasan kita mungkin akan mereka fokusnya ke hal-hal yang sifatnya bisnis gitu. Nah, sedangkan dari kita sendiri harus bisa mendeliver si bisnis itu ke penggunanya dan penggunanya juga bisa mendapatkan value dari produknya sehingga dia mau terus-menerus menggunakan produk kita. Nah, terus tantangan keduanya karena saya bergerak di pemerintahan kali ya, jadi birokrasi di pemerintahan itu cukup rigid gitu dan banyak prosedur-prosedur gitu yang harus diperhatikan gitu. Ini juga jadi tantangan gitu kalau misalnya kita mau coba mengedukasi dari sisi government-nya gitu. Nah, terus challenge-nya adalah kalau di produk itu kita harus berani mengambil keputusan dan risiko. Jadi ketika misalnya kita memutuskan untuk mengambil solusi A, misalnya kita bikin desainnya, terus nanti di-develop, terus launch, kalau misalnya ternyata itu nggak berhasil, nggak works, nah itu kita harus bisa ngambil keputusan selanjutnya apa nih yang akan kita kembangkan gitu. Terus misalnya gagal, nah itu resikonya kita harus bisa menanggungnya juga. Karena kan di situ ada cost yang harus dibayar ya. Maksudnya cost itu dari sisi waktu atau timeline-nya, terus dari sisi development-nya sendiri gitu. Banyak effort yang mungkin akan dikeluarkan. Nah, terus tantangan lainnya adalah kolaborasi dengan tim lain, kayak developer, tim bisnis, operasional, dan lain-lain. Misalnya kayak developer itu kalau di UI UX mungkin kita akan mempertimbangkan dari sisi user gitu ya. Gimana sih biar user itu mudah mengoperasikan atau menggunakan produk kita. Tapi mungkin itu akan dari rancangan atau desain yang udah kita bikin tuh menjadi hambatan gitu untuk developer. Jadi mungkin nggak semuanya bisa developer penuhin gitu karena mungkin masalah teknikal dan lain sebagainya. Nah, itu kita harus bisa berkolaborasi, berkomunikasi dengan baik dengan mereka gitu. Pun dengan orang-orang dari sisi bisnis karena mereka mungkin yang dicari itu dari value ya, nilainya. Nah, gimana biar kita bisa menjembatani antara kebutuhan bisnisnya dan kebutuhan yang ada di usernya gitu. Sehingga value-nya untuk user juga masih tetap dapat ke bisnisnya juga. Kalau teman-teman tadi lihat mungkin di journey saya sebelumnya itu ada pernah di agensi juga gitu. Sebelum akhirnya terjun ke produk di digital service ini. Nah, mungkin dari sisi perbedaan adalah timeline. Kalau misalnya di di agensi sendiri mungkin timeline-nya itu ada batasannya. Dalam artian mungkin itu kayak short term-nya gitu. Sementara kalau untuk produk itu lebih long term dan sifatnya kayak roadmap gitu. Jadi dia akan berkelanjutan.
Nah, terus orientasinya juga pasti beda ketika baik itu value dari sisi bisnis dan value dari sisi pengguna. Nah, gitu gimana supaya penggunanya itu bisa terus-menerus menggunakan produk yang kita bikin. Nah, terus mungkin kalau dari sisi produk itu kita lebih sering melakukan trial and error ya, seperti yang aku ceritain tadi, bahwa kita harus siap menanggung resiko dan keputusan gitu, bisa mengambil keputusan ketika terjadi sesuatu gitu. Nah, trial and error-nya di situ kita dituntut untuk terus bereksplorasi dan berinovasi gitu. Nah, mungkin ini sedikit cerita ya ke why-nya aku gitu, kenapa mau pursuing the career in UI UX industry. Nah, kalau aku sih lebih ngelihat ke sisi value-nya ya. Jadi aku ada apa ya, sedikit ambisi, masih ada ambisi kalau kalau aku tuh pengen hidup aku tuh beneran bermanfaat gitu. Jadi kebetulan waktu itu salah satu reasoning join ke Jabar Digital Service pun karena ada salah satu produk namanya Sapa Warga gitu. Nah, di mana Sapa Warga ini sebuah aplikasi yang ditujukan untuk RW-RW se-Jawa Barat. Tujuannya apa? Nah, dia ini tuh Sapa Warga untuk memfasilitasi masyarakat Jawa Barat untuk berkomunikasi dengan pemerintah secara langsung gitu, baik menyalurkan aspirasi, mendapatkan informasi, atau dari sisi layanan publiknya sendiri. Nah, mungkin kita ketahui ya, Jawa Barat itu luas banget gitu, dengan luas daerah yang 35,4 ribu kilometer dengan penduduk kurang lebih sekitar 49 juta sekian. Nah, kita itu memiliki target untuk bisa menjangkau seluruh komponen masyarakat. Tapi kita awali dengan RW dulu, di mana RW pun kita ada di Jawa Barat itu sekitar 58.270 RW. Nah, di sini kita mencoba untuk memfasilitasi masyarakat dari RW dulu. Nah, di situ kita mencoba memberikan value gitu untuk si user itu sendiri. Nah, apa yang kita lakukan di JDS ini sebagai UXR pasti yang dilakukan adalah riset ya. Kita riset ke pengguna secara langsung untuk mendapatkan feedback dan hal-hal apa sih yang bermanfaat yang bisa menjembatani gitu antara kebutuhan masyarakat terus dengan pemerintah gitu yang ada di pemerintahan itu. Nah, kemudian kita memberikan rekomendasi berupa solusi berdasarkan hasil riset itu ke pemerintah. Jadi ini nomor 2 dan 3 akan berelasi ya. Jadi kita sekaligus mengedukasi gitu ke pemerintah dalam melalui pengembangan produk digital. Karena kan mungkin di beberapa daerah masih banyak yang istilahnya latah ya. Aku sebut latah itu karena dikit-dikit mungkin bikin aplikasi, dikit-dikit bikin aplikasi tanpa dia tuh mengetahui tujuannya apa dia bikin aplikasi. Mungkin karena saingan kali ya, daerah sini udah punya aplikasi, di sini udah punya aplikasi, sedangkan dia belum gitu. Tapi dia sendiri nggak tahu tuh ketika bikin aplikasi itu siapa yang akan pakai, terus nanti implementasinya seperti apa. Mereka mungkin nggak membayangkan sejauh itu. Dan pada akhirnya banyak aplikasi-aplikasi juga di pemerintahan yang emang jadi nggak terpakai oleh masyarakat gitu, dimana yang target mereka awalnya itu untuk ke masyarakat. Nah, melalui UX ini kita coba edukasi terus kasih rekomendasi gitu. Yang ideal itu seperti apa sih? Gitu. Yang benar itu seperti apa? Alhasil ini mungkin salah satu riset yang pernah aku lakuin gitu ya. Langsung terjun ke RW. Aku rekam cara RW berinteraksi dengan aplikasi itu seperti apa. Terus kita gali informasi. Kalau teman-teman lihat di sini ada sticky notes, terus ada kertas-kertas ini coretan-coretan gitu. Nah, kita kasih nih bukti berupa catatan atau video ini ke pemerintah gitu, ke stakeholder kita, bahwa ini loh kalau membuat produk tuh nggak ngasal gitu. Kita berikan ke masyarakat itu ada value
yang bisa kita benar-benar berikan gitu. Nah, hasilnya dari 58 RW itu dan kita punya target bahwa di 2020 kita setidaknya bisa menjangkau sekitar 50.000 RW. Nah, dan sekarang kurang lebih RW kita udah ada sekitar 40 ribuan yang aktif dengan rata-rata monthly user aktifnya itu 17.000, weekly-nya di 9.000, dan daily active user-nya sekitar 3.400. Nah, salah satu impact gitu ya yang kemarin banget bisa kita mungkin bisa dibilang salah satu achievement gitu buat kita di tim Sapa Warga adalah kurang lebih ada 1.900.000 masyarakat Jawa Barat berkat kita membuat sebuah fitur di mana masyarakat itu kayak diverifikasi gitu, ketika mengajukan bantuan sosial diverifikasi oleh RW-nya langsung. Nah, itu kan cukup memangkas proses birokrasi ya yang harus dari tadinya berjenjang ya dari RW ke desa, ke kecamatan, ke kota kabupaten sampai akhirnya provinsi. Kita pangkas, kemudian dari RW itu langsung kita ke provinsi. Tentunya dengan sepengetahuan desa, kecamatan, dan lain-lain juga. Cuman di kita memangkas proses approval yang ada di situ. Nah, itu salah satu impact yang bisa mungkin kemarin cukup terasa gitu. Selain itu dengan data kita ambil langsung dari bawah, dari masyarakat gitu, dari RW, ini kita menurunkan juga tingkat gagal serah bansosnya itu dari awalnya. Bansos kemarin itu tahap awal itu datanya kita dapat dari kementerian kalau nggak salah, itu tuh yang returnya itu sekitar 3,6%. Itu cukup besar gitu, sampai akhirnya 0,5%. Ini berkat fitur yang kita bangun, kita rancang sesuai dan kebutuhan si RW-RW yang di bawah gitu. Dimana ketika mereka mengajukannya agak lebih mudah, lebih gampang. Kurang lebih itu. Dan mungkin sama Riko tadi ya untuk quotes di akhir. Nah, di sini kalau mungkin untuk teman-teman yang muslim mungkin tahu ya ada 3 kalau misalnya orang udah meninggal itu ada 3 perkara yang nggak akan terputus kecuali sedekah jariah, ilmu yang bermanfaat, atau doa anak yang soleh. Seperti yang Joko bilang, saya mau highlight di ilmu yang bermanfaat. Kalau tadi kalau di sharing, terus jangan lupa dokumentasikan misalnya gitu. Nah, itu ilmu kita juga kalau bisa dimanfaatkan untuk memberikan value ke masyarakat juga, memberikan impact ke lingkungan sekitar juga. Kurang lebih itu. Terima kasih dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mangga, kembalikan ke Syifa. Wow, keren banget juga ya pemaparannya. Kita bisa belajar banyak banget nih. Terima kasih pada Kang Aldi. Tadi sedikit yang aku tangkap itu kalau UI UX itu tidak hanya berdampak pada karir kita, tapi juga kita bisa menambah value dengan memberi impact ke masyarakat sekitar. Oke. Keren banget nih dua-dua pemaparannya. Oleh karena itu, teman-teman juga udah excited banget nih, udah banyak masuk pertanyaan di Slido ya. Aku coba share screen sebentar. Udah, teman-teman yang masih mau nanya boleh ya, nanti kita bacain dan dijawab sama Kang Aldi dan juga Kang Riko nih. Udah kelihatan belum ya? Udah. Oke, ada yang bertanya nih, lebih baik freelance sendiri atau kerja di studio desain? Dan apa ada tips untuk bisa kerja di studio desain? Terima kasih. Wow, kayak ini pertanyaan buat Kang Riko ya. Silakan Kang, boleh dijawab. Oke, makasih untuk pertanyaannya. Aku izin jawab. Lebih baik freelance sendiri atau kerja di studio desain? Dan apa ada tips untuk
untuk bisa kerja di studio desain. Nah, menurutku sih antara kita gabung ke studio desain ataupun agensi dibanding kita freelancer, pastinya itu balik lagi ke diri kita masing-masing sih. Kadang-kadang kan ada tipe orang itu yang emang dia tuh lebih suka menyendiri, misalkan dia lebih introvert, dia lebih suka kerja sendiri, mungkin itu lebih cocok jadi seorang freelancer dengan tantangannya tadi pastinya. Atau misalkan ada teman-teman yang suka kolaborasi, teman-teman yang suka komunikasi dengan tim, suka berinteraksi. Nah, itu mungkin lebih cocok masuk ke agensi ataupun kayak studio desain. Jadi menurutku nggak ada yang lebih baik sih. Itu mungkin lebih cocoknya di mana aja mungkin gitu ya. Itu pendapatku. Terus tips untuk bisa kerja di studio desain. Nah, untuk studio desain biasanya mereka itu lebih banyak fokusnya itu di visual ataupun UI designs atau UI interface-nya. Jadi sepengalaman teman-temanku yang join ke studio design, itu mereka minimal mempersiapkan ya pastinya portfolio. Mempersiapkan portfolio dan juga minimal misalkan punya CV. Jadi rekam jejak kita tuh kayak gimana sih. Itu 2 aja cukup biasanya untuk masuk ke studio design. Jadi nggak terlalu ribet dan biasanya nggak terlalu dituntut misalkan harus lulusan sarjana apa ataupun S berapa, itu nggak terlalu biasanya. Kayak gitu sih sepengalamanku mungkin. Oke, berarti dibalikin ke diri sendiri lagi ya, disesuaikan. Iya, betul. Oke, selanjutnya ada pertanyaan dari Anonymous nih. Halo Kang Aldi, ketika menjadi UX researcher di kala pandemi, bagaimana cara melakukan risetnya? Di mana sekarang jadi lebih terbatas? Silahkan boleh dijawab Kang Aldi. Oke, terima kasih atas pertanyaannya. Jadi benar banget ini ini ketika semenjak pandemi ini kita melakukan riset emang jadi terbatas banget gitu. Tapi kita coba cari-cari cara untuk melakukan riset itu, salah satunya dengan video call melalui WhatsApp. Terus jadi sebelum kita riset, kita coba tentuin dulu nih personanya, orangnya yang seperti apa yang akan kita approach gitu ya. Nah, setelah itu kita coba lihat kira-kira social economic class-nya seperti apa, terus kita coba mapping juga dengan data user kita gitu. Karena gini, kita melihat ketika pandemi kan banyak banget gitu ya orang yang yang terdampak gitu ya. Nah, jadi kita coba lihat mappingin, terus kira-kira orang-orang mana sih yang bisa dibilang literasi digitalnya udah cukup. Nah, untuk yang literasi digitalnya udah cukup itu kita coba kategorikan lagi. Mana yang udah cukup expert gitu, nggak expert banget sih, tapi setidaknya dia udah sangat familiar dengan tools-tools seperti Zoom, terus atau Google Hangout atau Google Meet misalnya kayak gitu. Nah, terus kita coba tanya approach ke mereka, kita kontak, mau nggak kalau misalnya Bapak kita interview sekitar 1-2 jam gitu, Google Meet atau Zoom gitu. Nah, dari mereka banyak juga yang udah familiar ternyata dengan teknologi seperti itu. Jadi itu yang kita riset ke orang-orang seperti itu. Terus ada juga orang yang emang dia tuh tidak terlalu familiar gitu dengan Zoom, Google Meet segala macam. Akhirnya kita putuskan untuk melalui call WhatsApp dan telepon biasa gitu. Karena ini cukup menarik juga sih untuk di tingkat RW itu di setiap daerah itu udah komunikasi mereka kebanyakan itu menggunakan WhatsApp gitu. Jadi mereka udah sangat familiar banget dengan WhatsApp. Terus kita juga melakukan kalau jadi kan tipe riset itu macam-macam tuh. Ada banyak metodenya. Salah satunya kita menggunakan diary study. Nah, kita diary study juga menggunakan WhatsApp itu gitu. Kita chat secara kayak gitu sih gitu. Ya mungkin ini yang tadi sempat aku cerita, mungkin kita
dituntut untuk terus berinovasi dan berkreasi gitu ya, termasuk dalam how to risetnya juga ini gimana caranya biar walaupun pandemi bisa tetap jalan. Itu sih paling. Oke. Oke, kita lanjut ke pertanyaan dari sebut saja si tampan. Wah, pede sekali si tampan ini. Boleh dong di on cam biar kita semua bisa melihat ketampanannya. Oke, pertanyaannya, halo Kang Riko, setelah tips membuat to-do list tadi, bagaimana cara Kang Riko agar tetap termotivasi dan produktif untuk menyelesaikannya, khususnya di kala jenuh atau demot kali ya. Oke, silakan Kang Riko dijawab. Oke, makasih untuk pertanyaan sebut saja si tampan. Dan tips agar tetap termotivasi produktif ya. Ada beberapa cara yang aku pakai. Yang pertama itu ya namanya manusia, ya aku pun merasakan misalkan lagi nggak mood ataupun misalkan lagi kecapean, otomatis kan kita nggak bisa terlalu produktif tuh kalau kita kecapean. Nah, yang pertama kita harus punya tanggung jawab istilahnya. Kalau misalkan aku sendiri, misalkan di sini aku punya tanggung jawab tim, jadi aku punya tanggung jawab gimana caranya tim bisa tetap produktif, klien-klien bisa tetap proyek-proyek klien bisa tetap selesai sesuai deadline, dan ketika kita punya tanggung jawab kayak gitu, otomatis kita pun bakal bisa lebih termotivasi untuk lebih produktif pastinya. Yang kedua, set target ataupun membuat target bulanan, mau itu target income, mau itu target target income atau pemasukan, mau itu target klien, ataupun misalkan bulan ini mau misalkan investasi beli laptop baru kah atau apapun itu, set target pastinya. Terus pastikan juga tanggalnya secara persis kapan. Misalkan aku mau upgrade laptop, terus budget yang dibutuhkan berapa, tanggalnya berapa, tempel kalau misalkan mau tempel aja di kamar ataupun di ruangan yang sering kita diam di situ atau kita lalui, tempel di situ, jadi kita bisa lebih termotivasi bahwa kita punya tanggung jawab, oh aku punya target nih, harus upgrade laptop tanggal sekian, dan budgetnya aku harus kumpul sekian. Otomatis ketika budget udah terlihat, kita udah punya gambaran berapa proyek yang harus kita handle atau berapa desain yang harus kita selesaikan, misalkan kayak gitu. Yang ketiga, cari lingkungan baru. Maksudnya kalau misalkan teman-teman freelancer, misalkan sebagai seorang freelancer, misalkan dia tuh jenuh nih di rumah mulu, ya udah kita kerja di kafe, kadang aku pun seminggu sekali ke kafe, kerja di kafe, cari suasana baru, atau misalkan di Bandung banyak tuh coworking kita bisa lebih interaksi sama komunitas yang lain, orang-orang yang lain, ataupun teman-teman yang lain. Pokoknya cari suasana baru. Yang keempat, pastinya ada yang namanya disebut kayak memaksakan di 20 menit pertama gitu. Kadang-kadang kita itu ngerasa malas karena kita belum pernah nyoba, ataupun kita belum start atau kita belum mulai. Jadi salah satu teori yang pernah aku baca di salah satu buku yaitu bagaimana kita mencapai situasi flow state ataupun titik fokus di mana kita harus memaksakan produktif di 20 menit pertama minimal. Ketika kita udah bisa melewati fase itu, kita bisa lebih enjoy, kita bisa lebih fokus untuk mengerjakan tugas ataupun project itu. Teman-teman pasti bisa pernah deh, mungkin ada yang pernah mengalami ketika teman-teman di awal tuh malas banget, tapi ketika dicoba, ternyata gini doang, ternyata kok gampang banget gitu kan, ternyata enjoy juga ya ngerjainnya, karena kita di awal udah ngeset pikiran kita bahwa, wah tugas ini bakal berat banget, tugas ini besar banget, padahal kita belum pernah nyoba. Dan yang kelima, ya tadi, buat to-do list harian, jurnal apa yang bakal kita selesaikan hari ini, tugas apa yang bakal kita selesaikan, dan dirinci, dibuatlah listnya di Google Calendar atau misalkan di aplikasi HP atau dimanapun itu mau ditulis pun silahkan. Jadi kita bisa nge-track apa yang harus dilakukan, apa yang harus kita lakukan hari ini. Terus yang selanjutnya, kalau misalkan teman-teman yang suka ngopi, pastinya biar kita nggak terlalu jenuh ataupun ngantuk. Kalau misalkan teman-teman suka ngopi, terus misalkan bisa juga pakai cara cara yang salah satu cara yang sering aku pakai juga, misalkan istirahat 1 jam, maksimal
1 jam di siang hari. Jadi kadang-kadang aku beres zuhur, aku tidur ya, maksudnya istirahat tidur maksimal 1 jam, jangan terlalu lebih. 30 menit atau sampai 1 jam. Jadi ketika kita udah tidur tuh siang hari, di habis waktu zuhur atau misalkan sebelum makan siang, kita ketika bangun tuh pikiran kita ataupun otak kita bakal terasa lebih fresh. Itu ada beberapa tips ataupun trik yang biasanya aku pakai untuk bisa tetap produktif. Mungkin itu aja untuk jawabannya, aku kembali lagi ke moderator. Oke, setuju banget sih sama tips-tipsnya. Aku juga kalau jenuh sering ngelakuin beberapa dari tips yang tadi Kang Riko jelasin. Boleh nih teman-teman diterapin ya tipsnya buat biar kita lebih termotivasi dan produktif lagi. Oke, next. Ada pertanyaan dari Will namanya. Selamat siang Kang, izin bertanya, apakah seorang UI UX designer itu harus belajar atau bisa coding? Terima kasih Kang. Boleh dijawab sama Kang Aldi dulu kali ya? Silakan Kang. Ini pertanyaan kedua buat saya di sesi di Voltech Post. Ada juga pertanyaan itu, kayaknya di setiap pertemuan selalu ada ya pertanyaan ini. UI UX designer itu harus belajar atau bisa coding enggak? Saya jawab enggak. Tapi kalau misalnya teman-teman tahu dan mengerti coding itu akan bagus karena bagusnya kenapa? Itu bisa membantu kayak berempati dengan tim kita nantinya, misalnya dengan tim developernya. Jadi ketika kita membuat sebuah desain, nah itu kita juga akan mempertimbangkan dari sisi teknikalnya kira-kira ini bisa enggak gitu, ini visible atau enggak gitu. Jadi ketika disampaikan ke developernya juga bisa lebih enak. Nah, kalaupun misalnya teman-teman nggak bisa coding, itu nggak masalah. Asalkan teman-teman bisa berkomunikasi dengan developernya nanti dengan sangat baik gitu. Jadi ketika kita merancang sesuatu, kita coba komunikasikan langsung ke implementasi gitu. Kalau misalnya desainnya diginiin, bisa nggak ya diimplementasikan? Kayak gitu. Jadi komunikasinya harus lebih intens gitu. Jadi hubungan dengan developer itu benar-benar harus dijaga banget gitu. Itu sih paling. Oke, kayaknya udah terjawab ya pertanyaannya. Semoga kita lanjut aja karena durasi juga. Kita lanjut ke Yeni Intan. Bagi pemula seperti saya yang masih awam, dari mana baiknya memulai belajar atau berkarir di UX atau UI ini? For your information, background saya industri kreatif seni rupa. Terima kasih. Oke, mungkin boleh gantian ke Kang Riko. Silakan Kang, boleh dijawab. Oke, untuk pertanyaan dari Mbak Yeni Intan ya. Bagi pemula seperti saya yang masih awam, dari mana baiknya memulai belajar atau berkarir di UI UX UI ini for your background. Oke. Menurutku di awal pastinya ketika kita mau menyelami suatu bidang ya kita harus mengetahui dulu apa sih bidang tersebut. Terus misalkan responsibility ataupun tugas dari seorang UI UX designer itu apa aja sih? Ya minimal kita tahu ini aja dulu deh, gambarannya dulu kayak gimana. Kalau misalkan menurut kita, oh ini menarik banget nih, aku kayaknya bisa coba-cobaan di sini. Nah, mulai lebih dalam di bidang UI UX itu, sepengalamanku juga sepengetahuanku itu ada beberapa istilahnya role lagi ataupun beberapa cabang lagi lah istilahnya. Ada namanya UI designer, ada UX researcher kayak Kang Aldi tadi, ada UX designer-nya, ada misalkan icon design ataupun ilustrator, ada yang namanya interaction designer dan lain-lain. Jadi kalau di dunia startup itu biasanya dibagi-bagi lagi role-nya dari bidang UI UX itu. Nah dari situ kan kita bisa belajar lagi, oh ke bidang ke role mana sih kita lebih cenderungnya. Misalkan kita suka dengan untuk mengolah data, misalkan kita suka research, ya udah kita bisa memperdalam UX research. Atau misalkan kita suka lebih ke visual atau kita lebih suka ketampilan, kita bisa fokus ke UI design-nya. Dan dari setiap itu kan, dari setiap role itu pasti ada materi-materi pembelajarannya tuh. Misalkan di UI design tuh nanti ada basic-basicnya ada apa aja sih, misalkan pengenalan ukuran-ukuran canvas design, pengenalan hierarki, kontras, psikologi warna, dan lain-lain.
Begitupun dengan role-role yang lain kayak gitu sih menurutku. Di awal kita bisa ketahui dulu secara garis besar atau secara umumnya. Setelah itu kita bisa mulai fokuskan kita kira-kira tertariknya ke role yang mana, dan mulailah kita belajar. Misalkan kita bisa join grup di misalkan Telegram kah, di WhatsApp atau grup Facebook yang berkaitan dengan UI UX, atau misalkan kita bisa beli e-course dari UI UX, atau misalkan kita bisa baca-baca bukunya, lihat tutorial di YouTube. Itu udah banyak banget source yang bisa kita pakai untuk belajar UI UX sekarang ini. Atau misalkan nanti kalau misalkan udah pandemi ini udah selesai, kita bisa mau join bootcamp atau workshop UI UX di kota masing-masing. Itu banyak banget sekarang platform ataupun cara yang bisa kita pakai untuk belajar UI UX. Itu sih mungkin. Oke, gitu ya berarti teman-teman buat yang mau belajar atau berkarir di UX UI. Nah, selanjutnya ada pertanyaan dari Anonymous nih. Aduh, bikin penasaran banget ya Anonymous ini. Untuk memulai belajar di UI UX ini sebaiknya memulai dari mana atau ada referensi khusus untuk mulai belajarnya bagi saya masih awam mengenai UI UX? Kayaknya tadi udah sama ya, merangkup sama yang dijawab sama Kang Riko. Selanjutnya, ini ada yang baru dari Asarfani. Bagaimana cara kita improve kemampuan UX kita dan bangun portofolio tentang kita seputar UX supaya calon klien dapat menilai sejauh mana kemampuan UX kita. Oke, boleh mungkin gantian ke Kang Ali deh. Silakan Kang. Oke, gimana cara kita improve ya? Sebelum jauh ngomongin kita tahu klien sebagaimana kita bisa cari feedback dari teman-teman kita. Misalnya coba bikin satu desain UX apa gitu, terus kita coba tes atau validasi ke teman-teman kita misalnya, atau ke orang rumah gitu. Bagaimana sih respon mereka gitu? Gimana sih cara mereka menggunakan atau berinteraksi dengan desain yang udah kita buat gitu. Nah, atau mungkin kita bisa juga tanya ke forum misalnya orang lain tentang desain kita. Jadi dari situ Halo. Cek. Halo. Iya. Oh, maaf. Tadi ada gangguan jaringan dari aku. Oke, terima kasih. Aku juga tadi lost connect, tiba-tiba unstable, kirain jadi nggak masuk. Oke. Makasih Kang Aldi jawabannya. Oke, ini ada top question baru dari Ali. Katanya lebih baik freelance sendiri atau kerja di studio desain, dan apa ada tips untuk bisa kerja di studio desain? Terima kasih. Oke, boleh Kang Riko dijawab pertanyaannya. Kayaknya ini udah dijawab deh di pertanyaan pertama tadi. Dari Ali, Mas Ali. Oke. Berarti Ali udah kejawab ya pertanyaannya. Kayaknya udah ya, udah kejawab semua nih. Teman-teman, makasih banget yang udah bertanya. Semoga pertanyaannya kejawab. Dan kalau mungkin kalau ada yang further question, boleh ditanyain langsung ke Kang Aldi atau Kang Riko ya di Instagram atau LinkedIn gitu. Oke. Makasih banget nih teman-teman. Nah, sebelum kita akhiri acara ini, boleh dong foto bareng dulu sama enggak. Sebelumnya kita mau closing statement dulu nih kali sama Kang Aldi sama Kang Riko. Kira-kira ada closing statement nggak dari Kang Aldi dulu deh? Karena saya A ya, dari A dulu Aldi. Kalau untuk closing statement sih
mungkin tetap titip pesan buat teman-teman, misalnya tadi kan banyak juga mungkin ya yang baru mau terjun ke dunia UI UX. Pesan saya belajar jangan baca ya, jangan malas baca gitu, karena yang tadi Riko sempat ceritain juga di awal bahwa teknologi itu cepat banget gitu. Setiap menit, detik mungkin ada aja teknologi yang baru, dan kita harus rajin-rajin baca atau ngikutin seputar teknologi itu sih, untuk biar bisa beradaptasi itu dengan kemajuan yang sekarang itu sih paling. Terima kasih. Oke, dari Kang Riko mungkin. Ya, kalau dari aku sendiri pasti yang tadi, never stop learning, never stop sharing, dan pernah berbentuk belajar. Juga ketika kita udah belajar, coba ketika udah sukses apa yang kita pelajari, kita share ke teman-teman yang lainnya. Dan yang terakhir, keep humble. Itu aja mungkin. Oke, keep humble ya. Oke banget nih. Quotes dari Kang Riko dan Kang Aldi. Oke, teman-teman boleh minta tolong buat on cam dulu biar kita mendokumentasikan nih acara kita di hari ini. Nanti bakal di-upload di Instastory-nya UXID. Oh iya, sip. Boleh nitip info nggak? Iya, boleh. Boleh, Kang. Oke, izin screen. Bentar ya. Biasa, pesan sponsor. Nanti dulu ya, Kang Evan ya. Ini apa? Sketchbook. Takutnya beres foto pada bubar. Oke, jadi UXID Bandung mau lagi open PO nih buat sketchbook ya gitu untuk teman-teman gitu yang mau lagi butuh media untuk menggambar gitu ya. Kebetulan kita udah ada project untuk bikin sketchbook. Jadi di dalamnya udah ada mock-up buat mobile dan juga website. Jadi bakal mempermudah teman-teman untuk gambar gitu. Udah ada garis bandingnya juga gitu, dan bisa nyetat notes-nya juga. Harganya cuma 65.000, itu belum ongkir. Jadi mungkin kalau berminat ditunggu sampai tanggal 13 Desember. Pesannya di mana? Bisa cek di bio-nya UXID Bandung ya di Instagram. Oke, paling gitu aja sih. Thank you. Oke, jangan lupa dibeli ya teman-teman. Pastinya akan berguna banget nih buat yang mau memulai belajar atau berkarir di UI UX. Oke, boleh yang belum on cam kita tunggu. Mau nitip info juga ke Siva. Oh iya, boleh. Oh iya, nanti teman-teman ditunggu aja, bakal ada komunitas UX di Unicom. Stay tune. Ya, benar. Nanti kalau udah ada harus join ya teman-teman di sini ke komunitasnya. Oke. Ada lagi yang mau on cam? Enggak, kita siap semuanya? 3, 2, 1, cheese. Lagi ya. 3, 2, 1. Oke, itu dia akhir dari webinar kita hari ini. Terima kasih. Oh iya, ada satu lagi nih. Satu pose lagi sih, begini sih. Oh iya. Oh benar. Ini adalah gaya ini ya, gaya kayak khas UX. Ayo teman-teman. Ya. Kayak silang gitu di depan. Kayak kalau ingat Wakanda kayak gini ya. Nah. Bener, Wakanda. Oke, sip. Saya yang fotoin deh ya, karena tangannya pada sibuk semua. 1, 2, 3. Oke. Terima kasih ya teman-teman sekali lagi yang udah antusias mengikuti webinar kita hari ini. Semoga teman-teman banyak belajar dari Kang Riko, Kang Aldi juga. Dan makasih juga buat pembicara kita dan pemateri kita hari ini, Kang Aldi dan Kang Riko. Terima kasih sudah berbagi ilmu sama kita semua. Dan jangan lupa teman-teman, acaranya boleh banget di share di snapgramnya masing-masing dan teks UXID Unicom juga. Makasih ya teman-teman. Sekian akhir kata, aku Syifa Luciana akan pamit undur diri. Terima kasih semuanya. Sampai jumpa di acara selanjutnya.